Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Priyanti dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussalam. Saya di sini ingin memenuhi ujian akhir dari mata kuliah Administrasi Perpajakan kelas 5C dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Sistem Perpajakan Indonesia. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik, menurut Rohmat Sumitro. Menurut Wirawan, B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan ada 4 sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yang kedua ada Self-Assessment System, yang ketiga ada Withholding Assessment System, dan yang keempat ada Semi Self-Assessment System. Nah, perlu diketahui juga, di Indonesia hanya menganut 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yang kedua ada Self-Assessment System, dan yang ketiga Withholding Assessment System. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu dari sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Official Assessment System merupakan pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Salah satu contoh dari sistem ini yaitu PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, Self-Assessment System. Sistem perpajakan ini digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain, bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak. Contoh dari sistem ini yaitu PPN dan PPh. Yang ketiga, Withholding Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi sehingga pegawai tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Yang keempat, Semi Self-Assessment System. Dalam sistem ini, penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak dan aparatur pajak secara bersama dalam menentukan besaran pajak seseorang yang berutang. Kemudian, wajib pajak dapat membayarkan pajak yang sudah dihitung secara bersama. Setelah tadi saya menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak, kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak secara teoretik maupun hukum memiliki landasan yang kuat, namun dalam praktek pemungutannya ada banyak hambatan yang mungkin terjadi. Ada 2 jenis hambatan dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada perlawanan secara pasif dan perlawanan secara aktif. Yang pertama ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif bisa dilakukan berupa ketidakmauan wajib pajak membayar pajak. Ketidakmauan ini dipicu oleh beberapa alasan, misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak. Kurangnya edukasi terkait pajak membuat masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak. Demikian pula pengelolaan pajak. Maraknya korupsi, penegakan hukum yang lemah memberikan perkembangan kurang baik bagi pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Alasan lain ketidakmauan membayar pajak adalah karena sistem perpajakan yang cenderung sulit dan rumit, sehingga masyarakat kurang dapat memahami tata laksana perpajakan. Mereka akan berpendapat mau bayar saja kok rumit. Alasan lainnya adalah sistem kontrol yang tidak jalan. Mereka yang tidak membayar pajak ternyata tidak mendapatkan sanksi. Hal ini akan menimbulkan pemikiran untuk apa membayar pajak kalau tidak ada sanksi bila tidak membayarnya. Yang kedua ada perlawanan aktif, yaitu semua usaha secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada 2 bentuk perlawanan aktif. Yang pertama ada tax avoidance. Tax avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, mempercepat depresiasi sehingga diperoleh
nilai penyusutan yang besar. Yang kedua adalah tax evasion. Tax evasion adalah usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contohnya yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem perpajakan Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang menonton. Saya Helen Priyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.